Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Waalaikumsalam sholli ala warahmatullahi sayyidina wabarakatuh. Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli wa Muhammad. sallim alaihi wa ala alihi. Pertanyaannya Pak Kiai, ini dari hamba Allah di Purbalingga. Mm-mm. Apakah ada puasa atau amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban Pak Kiai? Dan di daerah saya itu masih banyak orang yang belum melaksanakan malam nisfu Sya'ban Pak Kiai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tahunan. Setiap bulan Sya'ban mesti ada pertanyaan begini. Sebenarnya kalau puasa memang ada rambu-rambunya. Atau apa namanya, ya ada rambu-rambunya dan sudah jelas dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan di dalam hadis-hadis juga ada amalan nisfu Sya'ban, ada puasa Sya'ban. Ini ada kitab khusus juga disebutkan madza fi Sya'ban, artinya ada apa di bulan Sya'ban itu. Di situ di kitab itu juga dijelaskan berbagai macam keterangan. Yang intinya itu begini, kita kan masyarakat awam ya, kita nggak perlu muluk-muluk harus tahu begini apa namanya hadisnya sahih, hadisnya ini dan lain-lain lah ya. Kita perlunya amaliyah gitu, perlunya amaliyah. Kita dianjurkan Bapak puasa Sya'ban itu misalnya puasa seperti biasa. Kalau yang biasa puasa Senin Kemis ya puasa Senin Kemis seperti biasa. Kalau yang biasa puasa Daud ya puasa Daud biasa. Kalau yang belum qadha Ramadan yang lalu ya, maka masih ada kesempatan selama belum bulan suci Ramadan boleh mengqadha puasanya. Atau mau puasa misalkan pada pertengahan misalnya, pertengahan puasa sunnah. Ya tidak apa-apa namanya puasa. Kecuali puasa yang mendekati pas Ramadan atau ya musyak misalnya. Itu enggak boleh. Nah, ketika kita berpuasa di bulan Sya'ban, sebaiknya jangan setelah nisfu Sya'ban. Ini sunnah ya maksudnya. Bukan puasa yang Senin Kemis, bukan apa namanya yang puasa Daud atau orang yang puasa seumurnya. Kalau puasa orang sudah biasa puasa Senin Kamis ya nggak apa-apa. Sampai menjelang puasa juga nggak apa-apa. Kalau apa namanya biasa puasa Daud ya sampai menjelang puasa nggak apa-apa. Atau puasa dahar, puasa tahunan ya nggak apa-apa sampai sebelum bulan puasa. Nah, tapi kalau tidak sebaiknya ya sebagai hanya himbauan saja, jangan puasa setelah nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban maksudnya. Nah, kalau apa namanya sebelum nisfu Sya'ban boleh-boleh saja. Ini sebaiknya saya nggak melarang karena memang ada keterangan yang memperbolehkan, ada keterangan yang tidak memperbolehkan. Tapi sebaiknya kalau puasa yang bukan puasa tadi yang disebutkan, sebaiknya jangan. Kecuali ada puasa nazar dan lain-lain tadi yang dijelaskan itu. Nah, untuk nisfu Sya'ban ini walaupun ya banyak yang mengatakan hadisnya dhaif, hadisnya ini, tapi perlu kita cermati bahwa pada nisfu Sya'ban itu ada memang beberapa hadis yang menjelaskan tentang di malam nisfu Sya'ban itu keutamaannya banyak sekali. Maka masyarakat kita itu ingin berdoa di malam itu meskipun kalau seandainya hadisnya itu nggak kuat. Tetapi yang namanya berdoa apa salahnya gitu loh maksudnya. Ya. Doa memang kita setiap hari berdoa itu. Nah, untuk masalah nisfu Sya'ban karena ada hadis yang menjelaskan meskipun menurut sebagian orang adalah hadisnya itu nggak kuat, istilahnya hadisnya bukan hadis sahih. Tapi tingkat kesahihannya atau ketidaksahihannya itu tidak sampai pada derajat maudhu'. Ya, derajat maudhu'. Selama tidak sampai pada derajat maudhu', maka tidak apa-apa. Maka doa di malam nisfu Sya'ban itu sangat dianjurkan. Tetapi kita tidak mengharuskan atau enggak, karena namanya berdoa siapapun boleh berdoakan harapan. Apalagi Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa? Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Lah ini tentang masalah nisfu Sya'ban. Yang enggak mau berdoa nisfu Sya'ban, ya tidak apa-apa, enggak masalah. Enggak ada masalah. Yang mau nisfu Sya'ban ya monggo.
Malah lebih baik melakukan doa daripada tidak melakukan doa. Karena doa itu nggak ada larangan. Nisfu Sa'ban kan yang kita lakukan apa? Nisfu Sa'ban itulah kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah ya, agar harapan-harapan kita dikabulkan, yang sudah lampau itu dihapuskan misalnya. Jadi kan doa. Apa salahnya kalau doa kita tanpa memandang tentang dalil sahih atau tidak sahih lah istilahnya. Karena ini setiap tahun seperti ini, mesti pertanyaan pembahasan ini. Kayak sama dengan hari Natal itu ya. Mesti pertanyaannya ya seputar itu diulang lagi. Padahal sebenarnya tidak perlu, sederhana sebenarnya kita ini. Doa itu boleh enggak? Apakah ada larangan doa misalnya di hari-hari tertentu? Kamu enggak boleh doa hari-hari tertentu. Yang dilarang oleh agama berdoa adalah ya di ketika kita berak, kita di tempat-tempat yang tidak layak untuk menyebut nama Allah lah istilahnya. Nah, kalau di malam ini susah apa salahnya maksudnya? Tanpa melihat itu dalil-dalil yang apakah sahih atau tidak. Kalau toh misalkan belum sahih, enggak sahih lah istilahnya. Itu juga derajatnya enggak sampai hadis maudhu, hadis palsu. Nah, ini loh yang harus kita cermati. Maka masyarakat kita boleh-boleh saja mau mengamalkan nisfu Sa'ban atau tidak nisfu Sa'ban. Itu keduanya boleh. Tapi yang baik yang melakukan. Kenapa? Karena kita berdoa enggak ada salahnya. Doa sendiri itu adalah ibadah. Jadi doa itu doa mukhul ibadah. Jadi doa itu menjadi sumsumnya ibadah. Artinya berarti di malam nisfu Sa'ban kita itu melakukan ibadah. Apa salah kita melakukan ibadah? Dan tidak ada larangan untuk kita berdoa. Yang kita lakukan di malam nisfu Sa'ban kan itu. Kalau toh misalkan sholat nisfu Sa'ban misalnya. Apa salahnya kita sholat nisfu Sa'ban? Sama saja sholatnya 2 rakaat, sholat mutlak boleh. Dan setelah nisfu Sa'ban misalnya kita sholat 2 rakaat misalnya. Nggak ada yang salah. Cuman karena memang bertepatan, ini yang selalu digembar-gemburkan karena ini dijalankan atau dilakukan oleh masyarakat kita sehingga kemudian menjadi kayak tarik sendiri apakah ini betul ada dasarnya atau tidak betul sehingga harus diperangi. Ini yang menjadi motivasi pembahasan itu. Tetapi lepas dari semua ini adalah silahkan, yang mau melakukan silahkan, yang tidak melakukan silahkan. Tapi tetap yang paling baik itu adalah melakukan karena tidak ada salahnya kita berdoa. Ya, tidak ada salahnya kita berdoa. Kemudian sholat di malam nisfu Sa'ban juga nggak apa-apa. Sholatnya apa sih? Sholat sunnah. Misalnya kita sholat sunnah 2 rakaat sudah selesai. Tidak sholat 4 rakaat selesai sudah, maksudnya sholat biasa. Ya, meskipun itu bertepatan dengan sholat nisfu Sa'ban. Dengan niatan apa? Kita sholat mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Yaitu namanya sama dengan sholat hajat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada orang datang kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah saya ada hajat ini, begini, perluan ini. Kemudian apa kata Rasulullah? Irka' raka'atain. Suruh sholat 2 rakaat. Akhirnya beliau sahabat ini ngikuti yang disampaikan Rasulullah, sholat 2 rakaat. Yang kemudian jadi rumusan bahwa itu adalah sholat hajat. Nah, sholat hajat sebenarnya sholat itu yang tadi sholat 2 rakaat yang penting. Kita punya hajat supaya ini bulan nisfu Sa'ban, masya Allah, ini malam yang istimewa misalnya. Terus aku sholat supaya mendapatkan begini oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dilancarkan urusannya. Sholat 2 rakaat apa salahnya? Sampai seandainya bukan malam nisfu Sa'ban pun misalnya, dengan tujuan seperti aku mau sholat kepada Allah, supaya dimudahkan ini 2 rakaat. Boleh. Bukan harus nisfu Sa'ban, boleh saja. Nah, bertepatan karena nisfu Sa'ban karena memang ada keterangan penjelasan bahwa nisfu Sa'ban itu salah satu malam yang istimewa. Itu selama hadisnya bukan hadis maudhu', ya, hadis yang palsu itu, maka boleh diamalkan. Itu jadi boleh diamalkan karena kita mengamalkan hadis dhaif itu boleh dengan 3 syarat. Itu. 1 syaratnya tidak menisbatkan bahwa itu dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian tidak berhubungan dengan akidah. Kalau akidah tidak boleh mengamalkan hadis dengan menggunakan hadis dhaif, itu enggak boleh. Yang ketiga, hadisnya itu tidak sampai pada derajat maudhu', palsu.
Kalau syarat ini 3 sudah terpenuhi, maka boleh kita mengamalkan hadis dhaif. Jadi makanya sebenarnya sederhana dan ringan, mudah sebenarnya. Nggak perlu digembar-gemborkan lagi. Yang mau monggo, yang tidak nggak mau monggo. Gitu. Karena enak kan begitu tuh. Karena itu tidak sampai pada tingkat larangan, apalagi sampai bid'ah lah, apa ini larangan, semua bid'ah nanti masuk neraka lah. Itu jangan terlalu kaku seperti itu. Kenapa? Karena ternyata tidak seperti itu. Kan rangkaiannya amaliyah nisfu sabar itu kan doa. Kalau mau ditambah dengan sholat ya monggo silakan, nggak ada yang larang. Ada larangan Nabi misalnya, jangan kau mengamalkan nisfu sabar. Ya tidak ada. Jangan kau sholat di malam nisfu sabar. Ya nggak ada. Gitu. Ya, setahu saya ya nggak ada. Nabi melarang jangan sholat di malam nisfu Sya'ban atau jangan berdoa di malam nisfu Sya'ban. Wallahu alam kalau ada yang menemukan, saya nggak tahu. Kalau misalkan Rasulullah menjelaskan jangan sholat di waktu Sya'ban, jangan berdoa di malam nisfu Sya'ban. Jadi selama ini yang dilakukan oleh masyarakat ada nisfu Sya'ban, ya baik, ngapain jangan. Apalagi niatan saya nanti nisfu Sya'ban pengen berdoa kepada Allah, baik nggak? Baik, sudah dicatat tadi. Nah, baru niatan sudah dicatat oleh Allah amal baik. Demikian, wallahu a'lam.